Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dion Firmansyah dengan NIM 250101064. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek UAS Matematika Dasar, yaitu turunan dan integral. Oke, masuk ke pendahuluan. Proyek ini menyelesaikan dua studi kasus utama, yaitu yang pertama, analisis turunan menghitung kecepatan V dan percepatan A dari fungsi posisi ST sama dengan 2T pangkat 3 dikurangi 12T kuadrat ditambah 15T tambah 4 untuk menentukan waktu partikel berhenti dan berbalik arah. Studi kasus yang kedua, menganalisis integral, itu menghitung usaha W yang dilakukan gaya Fx sama dengan 3x plus 2 dikali E pangkat 0,5x dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 6 menggunakan teknik integral parsial. Nah, masuk ke soal yang pertama. Jadi, gerak sebuah partikel pada garis lurus dinyatakan oleh ST sama dengan 2T pangkat 3 dikurangi 12T kuadrat tambah 15T tambah 4 dengan S dalam meter dan T dalam detik. Pertanyaannya, yang pertama tentukan fungsi kecepatan Vt sama dengan S aksen T dan percepatan At sama dengan V aksen T. Yang kedua, tentukan waktu T pada interval T kurang dari sama dengan 0 dan T lebih dari sama dengan 6 saat partikel berhenti saat Vt sama dengan 0. Yang ketiga, untuk setiap waktu tersebut, tentukan apakah partikel berbalik arah atau tidak. Analisis tanda Vt serta hitung nilai percepatan pada saat itu. Nah, masuk ke pertanyaan pertama, yaitu tentukan fungsi kecepatan Vt sama dengan X aksen T dan percepatan At sama dengan V aksen T. Kecepatan Vt adalah turunan pertama dari fungsi posisi St. St sama dengan 2T pangkat 3 dikurangi 12T kuadrat ditambah 15T ditambah 4. Lalu kita turunkan setiap fungsi menjadi 2 dikali 3 dikali T kuadrat dikurangi 12 dikali 2 dikali T ditambah 15 dikali 1 ditambah 0. Hasilnya menjadi Vt sama dengan 6T kuadrat dikurangi 24T ditambah 15. Untuk percepatan At adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan. Kita memiliki fungsi kecepatan yaitu Pt sama dengan 6T kuadrat dikurangi 24T ditambah 15. Kita turunkan menjadi 6 dikali 2 dikali T dikurangi 24 dikali 1 ditambah 0. Hasilnya menjadi At sama dengan 12T dikurangi 24. Lanjut, berikutnya kita diminta untuk menentukan waktu T pada interval T kurang dari sama dengan 0 dan T lebih dari sama dengan 6 saat partikel berhenti saat Pt sama dengan 0. Mencari waktu saat benda berhenti Pt sama dengan 0. Persamaan 6T kuadrat dikurangi 24T tambah 15 sama dengan 0 disederhanakan dengan dibagi 3, yaitu 2T kuadrat dikurangi 8T tambah 5 sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita menggunakan rumus ABC karena tidak bisa difaktorkan secara langsung. Kita ambil A-nya adalah 2, B-nya adalah minus 8, dan C-nya adalah 5. Nah, untuk rumus ABC sendiri seperti ini. T sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Lalu kita masukkan ini ke dalam rumus. Menjadi 8 plus minus akar min 8 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali 5 per 2 dikali 2 sama dengan 8 plus minus akar 64 dikurangi 40 per 4 sama dengan 8 plus minus akar 24 per 4 sama dengan 8 plus minus 2 dikali akar 6 per 4 dan dapat hasil yaitu 2 plus minus 1 per 2 akar 6. Nah, untuk hasil T1 sama dengan 2 dikurangi 1 per 2 dikali akar 6, yaitu 0,775 detik.
Untuk T2 sama dengan 2 ditambah 1/2 dikali akar 6 yang menghasilkan 3,225 detik. Selanjutnya, untuk setiap waktu tersebut, tentukan apakah partikel berbalik arah atau tidak. Analisis tanda VT serta hitung nilai percepatan pada saat itu. Karena VT adalah fungsi kuadrat, jadi tanda kecepatannya berubah dari positif ke negatif, lalu ke positif lagi saat melewati titik nol tadi. Jadi partikel berbalik arah pada kedua waktu tersebut. Untuk cek percepatan, bisa dengan cara memasukkan nilai T ke fungsi AT sama dengan 12T dikurangi 24. Untuk T1, itu 12 dikali 0,77 dikurangi 24, yang hasilnya minus 14,7 meter per second kuadrat. Untuk T2, 12 dikali 3,23 dikurangi 24 sama dengan 14,7 meter per second kuadrat. Oke, masuk ke soal yang kedua, yaitu sebuah gaya yang bekerja pada benda sepanjang sumbu X diberikan oleh Fx sama dengan 3X tambah 2 dikali E pangkat 0,5X. Dengan F adalah Newton dan X dalam meter. Usaha work yang dilakukan gaya ketika benda berpindah dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 6 adalah W sama dengan integral dari 0 ke 6 Fx dx. Pertanyaannya, hitung W sama dengan integral 0 ke 6 dari X di 3X plus 2 dikali E pangkat 0,5X dx menggunakan integral parsial. Yang kedua, jelaskan makna fisik nilai W yang diperoleh dalam Joule. Oke, yang pertama kita akan menghitung menggunakan integral parsial. Menghitung W menggunakan integral parsial menggunakan rumus integral U dV sama dengan UV dikurangi integral V du. Misalkan, kita misalkan terlebih dahulu. Jadi U kita ambil 3X plus 2 dan DU-nya adalah 3DX. DU ini diambil dari turunan yang U. Lalu dV-nya kita ambil E pangkat 0,5X dx. V-nya adalah 1/0,5 dikali E pangkat 0,5X, yang hasilnya 2E pangkat 0,5X. Oke. Setelah menentukan nilai U dan dV tadi, kita akan memasukkan ke dalam rumus integral parsial. Nah, menjadi integral dari 3X plus 2 dikali E pangkat 0,5X dx sama dengan 3X plus 2 dikali 2E pangkat 0,5X dikurangi integral dari 2 dikali 2E pangkat 0,5X dikali 3 dikali dx. Nah, pada bagian pertama ini kita mengkalikan 3X plus 2 dengan 2E pangkat 0,5X yang menghasilkan 6X plus 4 dikali E pangkat 0,5X. Nah, sedangkan pada bagian integral di belakang ini, konstanta 2 dan 3 dikalikan menjadi 6. Lalu kita keluarkan dari tanda integral untuk mempermudah perhitungan menjadi seperti ini. Selanjutnya, 6X plus 4 dikali E pangkat 0,5X dikurangi 6 dikali 2E pangkat 0,5X sama dengan 6X tambah 4 dikali E pangkat 0,5X dikurangi 12E pangkat 0,5X. Nah, terakhir kita sederhanakan persamaannya dengan mengurangkan 4E pangkat 0,5X dengan 12E pangkat 0,5X. Hasil akhirnya adalah 6X dikurangi 8 dikali E pangkat 0,5X. Oke, setelah mendapatkan fungsi hasil integral tadi, langkah selanjutnya adalah memasukkan batas atas yaitu 6 dan batas bawah yaitu 0 ke dalam variabel X. Jadi W sama dengan dalam kurung 6 dikali 6 dikurangi 8 dikali E pangkat 0,5 dikali 6 dikurangi
dalam kurung 6 dikali 0 dikurangi 8 dikali E pangkat 0,5 dikali 0. Hasilnya menjadi 28 E pangkat 3 dikurangi minus 8 E pangkat 0. Karena di sini min ketemu min, hasilnya akan menjadi plus dan E hilang karena berpangkat 0. Selanjutnya, kita akan mensubstitusikan nilai konstanta Euler, yaitu E pangkat 3 sama dengan 20,085. Jadi, W sama dengan 28 dikali 20,085 ditambah 8, sama dengan 562,38 ditambah 8. Hasil akhir menjadi 570,38 Joule. Selanjutnya menjelaskan makna fisik nilai W yang diperoleh dalam Joule. Nilai W sebesar kurang lebih 570,38 Joule mempresentasikan total energi yang ditransfer oleh gaya Fx untuk memindahkan benda sejauh 6 meter dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 6. Karena hasilnya positif, ini berarti gaya tersebut melakukan usaha pada benda searah dengan perpindahannya. Kini kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan pertama, dinamika gerak. Melalui konsep turunan, ditemukan bahwa partikel berhenti saat dan berbalik arah pada waktu T sama dengan 0,77 second. Dan T sama dengan 3,23 second. Analisis percepatan, pada saat berhenti, partikel memiliki percepatan sebesar kurang lebih 14,7 meter per second kuadrat, yang menunjukkan adanya gaya yang bekerja pada titik balik tersebut. Lalu akumulasi usaha. Dengan teknik integral parsial, total usaha yang dilakukan oleh gaya variabel fx dari posisi 0 hingga 6 meter adalah 570,38 Joule. Lalu transfer energi. Nilai usaha yang positif membuktikan bahwa gaya tersebut memberikan energi kepada benda untuk melakukan perpindahan sejauh 6 meter. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.